Dari kemajuan yang terus meningkat di dunia global, Kementerian Pekerjaan Umum melalui dinas-dinasnya berusaha mewadahi kerjasama dengan swasta dalam pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Skema kerjasama ini disebut juga KPS atau kerjasama pemerintah swasta yang dapat dilakukan dalam beberapa bentuk atau model tanpa adanya batasan khusus. Namun demikian, selama ini bentuk KPS cenderung terbatas pada pola BOT atau Build, Operate, and Transfer. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana agar dapat diterapkan pola KPS lainnya seperti monetizing, build, transfer, operate atau BTO dan pola-pola lainnya. Investasi di luar pemerintah sangat penting karena keterbatasan investasi pemerintah, pertimbangan efisiensi, pertimbangan adanya teknologi baru yang digunakan swasta, serta mempercepat cakupan dan kualitas pelayanan publik. Berikut ini beberapa pembangunan infrastruktur di daerah lewat kinerja Kementerian PU yang mampu mendulang kucuran investasi dari para penanam modal. Jembatan Nasional Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura dengan melintasi Selat Madura. Sistem pengolahan sampah sebagai bahan bakar penghasil listrik yang dikembangkan di tempat pembuangan akhir seperti di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, serta pengolahan air minum di Tangerang, Banten. Jembatan Nasional Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa di Surabaya dan Pulau Madura di Bangkalan. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang atau causeway, jembatan penghubung atau approach bridge, dan jembatan utama atau main bridge. Jembatan ini diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 20 Agustus 2003 dan diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 Juni 2009. Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Jawa Timur. Perkiraan biaya pembangunan jembatan ini adalah 4,5 triliun rupiah. Kehadiran jembatan Suramadu memberi harapan bagi pelaku industri baik dari dalam negeri maupun internasional. Penanaman modal dalam negeri atau PMDN mulai beroperasi sejak tahun 2008. Sedangkan untuk penanaman modal asing atau PMA sejak tahun 1997. Di samping pembangunan fisiknya, juga kami membangun SDM-nya, di mana untuk pelatihan-pelatihan kami lakukan pelatihan-pelatihan untuk wilayah Madura yang mandiri, SDM yang mandiri, juga kami mempersiapkan SDM Madura yang bisa mendukung pembangunan kawasan tadi. Seperti kawasan industri, kami menyiapkan SDM Madura yang siap untuk mendukung pembangunan kawasan industri, menunjang kawasan wisata, menunjang kawasan-kawasan CBD, sehingga kita harapkan SDM-nya berasal dari Madura, pembangunan untuk Madura, dan kesejahteraan semuanya untuk Madura. Sehingga kita harapkan ada keseimbangan antara pembangunan yang ada di Surabaya dan pembangunan di Madura. Sehingga Suramadu benar-benar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Menjadi pusat yang bisa memberikan contoh, memberikan stimulan untuk daerah-daerah Jawa Timur bisa lebih maju lagi. Meski seringkali dianggap musuh, sampah bisa juga jadi kawan jika diolah dengan baik. Puslitbang Pemukiman Kementerian Pekerjaan Umum mempersiapkan tata kelola sampah yang baik. Di Kota Bantar Gebang, Bekasi,
telah dilakukan upaya pemanfaatan gas dari sampah untuk keperluan rumah tangga warga sekitarnya. Pada Juli 2010, TPA Bantar Gebang mulai menghasilkan listrik hingga 2 MW yang bisa mengaliri listrik 2.000 hingga 4.000 rumah. TPA Bantar Gebang yang luasnya 108 hektar dengan stok timbunan sampai lebih dari 10 juta ton serta menerima 6.000 ton sampah per hari, memiliki potensi listrik mencapai 26 MW yang targetnya sudah bisa dimanfaatkan secara total pada tahun 2012. Sudah ada 2 unit mesin gas yang menghasilkan listrik berkapasitas 1 MW per unit dan rencananya ke depan akan ada 26 unit. Pihak swasta yang akan mengelola TPA Bantar Gebang hingga 15 tahun ke depan atau sampai tahun 2023 adalah PT Godang Tua Jaya atau GTJ dengan menggandeng PT Navigate Organic Energy Indonesia atau NOEI dan Syndicatum Capital Carbon serta Organic International Limited. Nilai investasi yang ditanamkan pengelola baru di TPA Bantar Gebang mencapai 700 miliar rupiah. Dana tersebut tidaklah sia-sia. Metode ini terbukti mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah serta mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Di samping kita menjual listrik, kita tentunya menjual pupuk pupuk organic soil treatment namanya, dan ada juga berupa kompos yang kita olah dari proses composting sampah-sampah organik yang bersumber dari pasar. Di samping itu juga plastik-plastik di Bantar Gebang sekitar 15% itu kan diambil pemulung itu. Kita tahun depan akan membangun industri pengolahan sampah khusus di bidang plastik recycling, di mana selama ini sampah tersebut dibawa ke luar kota. Ada yang ke Surabaya, ada yang ke Tangerang, ada yang ke Bandung. Tapi kalau kita membangun di Bantar Gebang, harga tersebut akan lebih baik lagi kepada para pemulung atau orang-orang yang memilah sampah ya. Di samping itu juga selain ada pemilahan sampah di sini, tentu banyak jenis-jenis sampah lain seperti ban. Ya, ban itu sebenarnya kalau dibangun di Bantar Gebang pabrik ban itu recyclingnya itu menarik juga, termasuk pabrik tulang-tulang juga dan berbagai jenis pabrik-pabrik yang bisa dibangun di Bantar Gebang. Jadi memang kita sudah merencanakan Bantar Gebang menjadi pusat industri daur ulang. Satu hal yang sangat penting juga bagi masyarakat adalah penyediaan air minum. Dalam rangka memperluas cakupan pelayanan air minum, pemerintah menggandeng pihak swasta melalui skema kerjasama pemerintah swasta atau KPS. Salah satu proyek KPS bidang air minum yang telah berjalan adalah KPS Air Minum di Kabupaten Tangerang dengan nilai investasi mencapai 520 miliar rupiah. Lingkup kerjasama meliputi pembangunan unit air baku, unit produksi, unit distribusi, sampai unit pelayanan dengan masa konsesi 25 tahun. Setelah berakhirnya masa konsesi, semua aset dikembalikan kepada pemerintah. Pengolahan air minum di Tangerang mampu memproduksi 900 liter per detik air siap minum sehingga dapat melayani 72.000 sambungan rumah tangga maupun industri atau setara dengan pelayanan kepada 350.000 orang. Wilayah pelayanan KPS air minum di Kabupaten Tangerang mencakup 5 kecamatan: Sepatan, Pasar Kemis, Cikupa, Balaraja, dan Jayanti. Di samping proyek di Tangerang, peluang investasi sektor air minum terbuka lebar dengan adanya proyek-proyek KPS potensial, prioritas, dan siap tawar di berbagai lokasi di Indonesia, antara lain KPS Air Minum Siap Tawar meliputi KPS Air Minum Kota Surakarta, Bandar Lampung, Jatiluhur,
Pondok Gede Bekasi, Tukat Unda, dan Maros. KPS Air Minum Prioritas, KPS Air Minum Potensial, meliputi KPS Air Minum Kota Padang, Pekanbaru Selatan, Karian, Sukabumi, Bekasi Utara, Semarang Barat, Ungaran, dan Lamongan. Kami perkirakan keuntungannya, profitnya juga menjanjikan, karena pada dasarnya masyarakat, manusia itu membutuhkan air terus, dan layanan air perpipaan itu tidak seperti layanan air kemasan. Jadi sekali mereka berlangganan, bisa dipastikan mereka seumur hidup berlangganan. Yang kami harapkan dari apa yang sudah kami kerjakan ini adalah bahwa dengan teknologi yang kami miliki dan kami punya, kami dapat melayani masyarakat, kami dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami mampu untuk mengolah air baku menjadi air yang layak minum, sehingga ke depan apabila terdapat daerah-daerah yang memiliki air baku yang cukup sulit untuk diolah menjadi air minum, boleh menggunakan teknologi yang kami miliki.